Seperti yang telah banyak disorot oleh para pengamat dan analis politik tanah air, pasca Pilkada 2024, nampaknya masyarakat kita akan menghadapi problem kebangsaan yang sangat akut terkait dengan apa yang disebut dengan warisan dendam politik yang tak akan habis-habisnya. Bagaimana kita memberi catatan kritis terkait dengan dendam politik yang bisa jadi akan menjadi salah satu problem kebangsaan kita yang tak akan habis-habisnya. Dan bagaimana analisis filsafat membantu kita untuk tetap kritis dan tetap memberikan apresiasi pada dinamika demokratisasi kita yang berjalan hari ini menuju titik keseimbangan baru di tengah konflik-konflik yang tidak mungkin di level politik praktis. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan mengajukan alternatif sudut pandang dari perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial politik kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, izinkan saya sebelum lebih jauh membahas tentang fenomena dendam politik yang bisa jadi itu menjadi problem pasca Pilkada 2024 yang perlu kita antisipasi. Saya ingin mengajak kita mendiskusikan sebuah buku yang lagi-lagi ditulis oleh Profesor Sarlito Wirawan Sarwono. Buku ini berjudul Psikologi Sosial, Psikologi Kelompok, dan Psikologi Terapan. Buku ini diterbitkan di Jakarta oleh Balai Pustaka pada tahun 2005 yang lalu. Buku ini sudah lama, teman-teman, tetapi buku ini punya relevansi yang masih aktual sampai hari ini. Terkait dengan dendam politik, paling tidak tulisan buku Profesor Sarlito Wirawan Sarwono ini mengajak kita untuk kritis bahwa ada problem internal yang bersifat sosial atau kelompok ketika kita bicara tentang dinamika yang terkait dengan kehidupan politik kebangsaan kita. Yang problem itu tanpa sadar sebetulnya menciptakan para pengikut yang setia, para orang-orang yang ingin meramaikan dinamika politik yang para aktor politik mainkan secara sadar, di mana para pengikut itu seringkali melakukan internalisasi atau proses pempribadian dari pandangan-pandangan yang dimiliki oleh aktor politik. Katakanlah ada kelompok pro-Jokowi, itu berarti orang-orang yang mendukung pikiran dan sepak terjang politik Jokowi yang sangat militan, dan karena militansinya maka mereka kemudian mencoba melakukan berbagai macam upaya agar pikiran dan sepak terjang politik Jokowi dapat bertahan dan dapat diwujudkan dalam realitas politik di tanah air kita. Demikian juga dengan pandangan-pandangan dan pikiran serta tindakan politik dari kelompok yang ada di Megawati Soekarno Putri bersama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mereka menjadikan Megawati sebagai referensi, dan nilai-nilai perjuangan Megawati itu kemudian dibenarkan, diikuti, dan diupayakan untuk diwujudkan dalam realitas politik yang mereka masuki secara sadar. Nah, itulah teman-teman yang disebut oleh seorang Profesor Sarlito itu sebagai problem ikutan yang harus sadar seorang aktor politik harusnya punyai, bahwa ketika pikiran dan tindakan politik seorang aktor politik itu hendak diterjemahkan, maka para pengikutnya itu akan mengaminkan apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, dan apa yang dipikirkan oleh seorang aktor politik. Nah, disinilah teman-teman, kita seringkali sebagai aktor politik tidak mengantisipasi. Dan disinilah problem
yang terbuka yang saya katakan tadi sebagai dendam politik. Bahwa dendam politik itu sebetulnya sadar dimainkan oleh para aktor politik utama yang membuat para pengikutnya yang sangat militan itu kemudian menerjemahkan apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh seorang aktor politik itu dalam tindakan-tindakan politik praktis. Bahkan tindakan politik praktis itu sampai dengan tindakan kebencian, tindakan yang melihat orang lain itu sebagai lawan, musuh, dan harus diatasi, dan harus dijegal, dan harus dibuat mati kutu agar tidak memiliki masa depan dan karir politik yang baik, yang karena itu semuanya usaha dan kekuatan diarahkan untuk saling mengatasi dan mengantisipasi. Nah, teman-teman, ketika kita membayangkan apa yang dikatakan oleh para pengamat politik tanah air, bahwa salah satu problem kemasyarakatan dan kebangsaan yang kemungkinan akan terjadi pasca kontestasi Pilkada 2024, yaitu dendam politik, maka disinilah kita perlu kritis, kita perlu mewaspadai bahwa kita sebagai aktor politik harus mempersiapkan diri kita sendiri, termasuk para pengikut kita yang selama ini menjadi orang-orang yang sangat militan untuk membela apa yang kita pikirkan dan yang kita lakukan, agar semuanya punya kedewasaan politik. Itulah yang dikatakan oleh seorang Profesor Sarlito Wirawan Sarwono, bahwa psikologi kelompok atau psikologi massa itu kalau tidak dikelola dengan baik, itu akan menciptakan destruktif yang sangat mengganggu dalam hidup kita bersama. Kalau kita tidak mengolah psikologi massa, maka kita hanya menciptakan monster-monster yang menakutkan, yang ketika mengaktualisasi tindakan politiknya itu diterjemahkan dengan kekerasan-kekerasan politik yang dilakukan di jalan-jalan dalam bentuk berbagai macam vandalisme yang merusak demokratisasi kita. Karena itu teman-teman, kita yang secara sadar ingin membaktikan diri kita dalam praksis politik yang ingin menjadikan politik itu sebagai bagian dari integrasi kita ke dalam masyarakat, sebagai bentuk dari upaya kita melakukan tugas-tugas yang kita yakini itu adalah amanah yang dipercayakan oleh rakyat kepada kita. Kita perlu mempersiapkan para pengikut kita itu menjadi orang-orang yang loyal, tidak hanya kepada kita, kepada partai, tetapi yang lebih penting itu adalah kepada kesepakatan-kesepakatan bersama, yang itu diterjemahkan sebagai apa yang negara kita sebut sebagai demokratisasi yang sehat, yang di dalamnya ada pendewasaan-pendewasaan dari politik itu sebagai bukan politik kebencian, tetapi politik yang membuat kita walaupun berbeda dan arah politik dan haluan berbeda, tetapi kita tetap adalah sebagai anak-anak sebangsa dan setanah air. Nah, karena itu teman-teman, mari kita mewaspadai kemungkinan yang akan terjadi pasca Pilkada serentak 2024 yang akan datang, bahwa kita akan mewarisi dendam politik yang tidak habis-habisnya. Dan itu yang sudah diperingatkan oleh para pengamat dan analis politik tanah air, bahwa kalau kita tidak bisa mengelola dendam politik itu, maka kita hanya akan mewariskan kepada para pengikut yang setia mendampingi kita sebagai aktor politik, itu sebagai pencipta masalah dalam hidup kita sebagai bangsa dan sebagai sebuah masyarakat yang di dalamnya demokratisasi atau demokrasi sudah kita pilih sebagai sesuatu yang harus kita mainkan bersama. Teman-teman, mari kita ciptakan apa yang disebut dengan politik atau demokrasi yang sehat, yang membuat kita berbeda, tetapi kita tetap ingin bahwa perbedaan itu bukan halangan untuk kita saling merapat dan membangun kebersamaan atau ukhuwah di antara kita. Tetapi kita ingin memastikan bahwa kehidupan demokrasi kita dengan target-target jangka panjang yang lebih besar dari hanya sekadar
kepentingan pribadi dan kelompok itu yang kita utamakan. Dengan cara begitu, maka kita tidak akan terjebak dalam beban kebangsaan yang kemungkinan akan terjadi, yaitu dendam politik yang tak akan habis-habisnya.